Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Saya mau ke Mbak Nadia dulu. Mbak Nadia, ini pertanyaan normatif tapi penting untuk diketahui oleh publik. Seberapa siap teknisnya, terutama soal data? Ya, jadi tadi sudah disampaikan Pak Melki bahwa kita melakukan secara paralel. Sehingga nanti kalau minggu kedua izin dari Badan POM keluar, termasuk juga terkait kehalalan, maka kita sudah bisa langsung melaksanakan vaksinasi ini. Nah, terkait pendataan tentunya menjadi salah satu yang punya peranan penting untuk kita memastikan sasaran daripada penerima vaksin ini. Kita saat ini sudah mendapatkan data ya yang berdasarkan kerjasama dengan antara Kementerian Kesehatan, kemudian Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil dan juga Kominfo. Dan kemarin tanggal 31 sudah mulai dilakukan SMS notifikasi kepada para calon penerima ataupun calon sasaran vaksinasi COVID-19, yaitu khususnya tenaga kesehatan. Oh, berarti untuk pesan singkat ini sudah dimulai pengirimannya ya, Mbak Nadia? Kita mulai, ya betul. Kemarin tanggal 31 kita mulai dengan edukasi. Yang kedua adalah mengirimkan SMS notifikasi untuk memastikan bahwa nomor yang menerima SMS notifikasi itu adalah sesuai dengan sasaran vaksinasi, yaitu adalah tenaga kesehatan dengan nomor induk kependudukan yang sudah terverifikasi. Untuk penerima vaksin sendiri berarti mereka perlukah proaktif untuk melakukan verifikasi atau hanya menunggu kabar dari tim sendiri, pemerintah sendiri? Ya, kita meminta khususnya para tenaga kesehatan melalui sistem informasi sumber daya kesehatan untuk segera melaporkan atau mengupdate ya kalau misalnya sampai saat ini belum menerima SMS notifikasi tersebut. Jadi tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan ini dapat mengupdate data tenaga kesehatannya secara langsung melalui sistem informasi ini atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi kalau ada sumber daya kesehatan ya dokter, para medis, bidan, termasuk tenaga penunjang lain yang ada, misalnya petugas laboratorium, kemudian petugas lain yang ada di administrasi yang ada di dalam rumah sakit maupun puskesmas, termasuk juga tenaga relawan, intensif ataupun dokter muda untuk bisa mengupdate atau melaporkan secara langsung melalui sistem informasi SDM kesehatan. Ini adakah halaman tertentu yang mungkin bisa diakses juga bisa mempermudah proses ini? Ya, bisa ke situs SI SDMK Kesehatan. Itu yang resmi ya Mbak ya? Ya. Ini berarti baru pemberitaan awal, pesan singkat yang disampaikan, belum sampai ke mungkin penjadwalan atau pemberitahuan bahwa Anda yang pertama atau kapan kira-kira akan dilakukan? Belum. Nanti tahap berikutnya setelah kita clear terkait data dan sasaran ini, tentunya akan ada kembali SMS notifikasi untuk proses registrasi, Mas Stefan. Oke, berarti paralel ya dilakukannya sambil menunggu hasil dari uji klinis tahap 3, izin dari BPOM, juga kehalalannya, itu sambil sudah dikabarkan kepada calon penerima vaksin ya Mbak Nadia. Semuanya paralel? Ya, betul. Termasuk distribusi vaksin. Oke, itu juga sudah akan dilakukan atau telah? Ya, kita rencanakan mungkin antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Januari vaksin ini sudah diterima di gudang Dinas Kesehatan Provinsi di 34 provinsi. Berarti dari 34 provinsi sudah dipastikan semua proses distribusi dan juga penyimpanan karena kita tahu harus sesuai dengan standar WHO, ini sudah dipastikan semuanya sudah sesuai prosedur? Ya, betul Mas Stefan. Oke, saya mau ke Pak Melki. Berarti Pak Melki kita lihat timelinenya cukup ketat. Menurut Anda bagaimana untuk memastikan bahwa semua proses ini sesuai prosedur, tidak terburu-buru? Ya, ini memang jadi pertanyaan kita semua ya. Yang tadi juga Pak Sulba ini juga sempat tanya ketika kita rehat ya. Bagaimana memastikan agar Badan POM itu secara aturan main, secara saintifik, secara mekanisme yang betul-betul berlaku sesuai standar WHO ya, standar keilmuan, bahwa memang pengujian terhadap vaksin ini bisa selesai di minggu kedua. Nah, kami berharap agar Badan POM betul-betul bisa menyajikan data terkait dengan nanti kalau memang benar
Badan POM akan mengeluarkan izin edar betul-betul yang membuat seluruh kalangan, baik kalangan tenaga kesehatan maupun yang akan menerima, pemerintah, publik secara luas, khususnya para ilmuwan ya, itu betul-betul yakin bahwa memang emergency use authorization itu atau penggunaan di masa darurat ini benar-benar Badan POM sudah lakukan secara benar. Karena ini jangan sampai Badan POM tidak bisa melakukannya untuk kepentingan publik. Karena sekarang semua orang menunggu hasil dari Badan POM saat ini. Termasuk juga tentu dari MUI terkait dengan kehalalan. Karena apapun bisa kita lakukan, tapi sekarang itu kita betul-betul menunggu hasil dari Badan POM. Yang ini yang terus terang kan Presiden sudah mengatakan pertengahan Januari, tentu Badan POM dalam waktu yang sangat pendek ini harus betul-betul memastikan bahwa vaksin Sinovac ini betul-betul memang lolos dalam uji emergency use authorization yang dilakukan oleh mereka gitu. Dan ini sekali lagi basisnya itu bukan karena apa-apa, bukan karena ini itu, tapi betul-betul karena memang secara keilmuan sesuai aturan main standar WHO dan memang Badan POM sudah sering melakukan uji semacam ini, betul-betul memang benar lolos gitu sesuai dengan standar yang berlaku. Ini salah satu hal terpenting yang hari ini harus betul-betul kita dorong dan kita tunggu dan tidak boleh kita intervensi karena Badan POM itu lembaga yang harus secara independen menetapkan tentang hal tersebut gitu. Saya mau ke Prof. Zubair kalau gitu. Prof. Zubair, program vaksinasi ini kita tahu juga memunculkan dinamika di masyarakat awam, banyak yang masih mempertanyakan, ada yang mengaku khawatir ataupun tidak yakin. Apakah dinamika yang sama juga terjadi di kalangan tenaga medis sebagai nanti penerima pertama vaksin sebagai super prioritas? Dulu mungkin iya, namun sekarang ini jelas sekali bahwa kami secara terbuka ini sudah menyatakan bahwa mendukung banget program vaksin ini segera setelah izin emergency dari Badan POM keluar. Jadi positif kami mendukung banget dan sekarang ini terlihat bahwa sebagian besar sudah hampir semua tenaga kesehatan mulai lebih paham dan menyetujui untuk vaksinasi ini. Apalagi beberapa pimpinan negara dan pimpinan ID sendiri bersedia di depan untuk memulai vaksinasi. Berarti sudah positif begitu ya, Prof? Ya, positif ya. Prof, kita tahu semuanya dilakukan paralel. Dari ID sendiri juga memantau sudah mulai banyak tenaga medis yang sudah mendapatkan kabar dari pemerintah untuk menjadi penerima calon vaksin. Itu sudah memang didapatkan pesan singkat itu? Itu saya baru cek belum mendapat umpan balik. Kalau saya sendiri belum mendapat info. Jadi untuk apa? Kan yang pertama ini masih edukasi, masih mendidik, masih memberikan informasi mengenai perlunya vaksin. Berarti informasi awal dari pemerintah dari disampaikan oleh Mbak Nadia sudah diterima sendiri oleh tenaga medis dari dokter utamanya? Ya, kelihatannya itu sudah, namun mungkin karena kan di NIK itu ada terkait juga dengan apa, bisa dihitung umurnya, mungkin karena umur saya yang, jadi saya termasuk yang belum terima. Oke, Prof. Zubair, kalau dari ID sendiri ada masukankah mungkin untuk pemerintah, mumpung ada Mbak Nadia di sini terkait dengan teknisnya nanti yang menjadi rekomendasi dari ID sendiri untuk nanti teknis proses vaksinasi sebagai tenaga medis kan menjadi yang pertama nanti untuk menerimanya? Oh ya, jadi saya kira masyarakat perlu tahu banget bahwa vaksin ini suatu cara yang mudah, aman, efektif, praktis, apalagi sekarang digratiskan. Jadi suatu upaya yang penting untuk agar yang divaksinasi ini menjadi kebal, tidak tertular oleh penyakit COVID-19. Jadi amat bermanfaat dan amat efektif serta aman segera setelah izin ini keluar, izin emergensinya. Oke, dari ID sendiri tadi positif responsnya Mbak Nadia. Tapi kalau misalnya nanti ada masyarakat yang menolak, masih tidak mau divaksin, seperti apa sikap pemerintah?
Ya, kita akan mengedukasi masyarakat tersebut dan tentunya nanti pada implementasi di lapangan bersama dengan Satgas pada tingkat kelurahan, RT, RW, dan juga kecamatan, bersama juga kader kesehatan yang selama ini memang sudah melakukan termasuk juga memberikan edukasi terkait imunisasi pada bayi dan balita. Ini juga kita akan bersama-sama tentunya melihat ya atau mendatangi warga tersebut untuk menanyakan ataupun mengajak untuk menerima vaksinasi ini. Ini secara level pada tingkat yang lebih kecil, tapi secara level nasional tadi juga Prof. Zubairi sampaikan kita akan bersama-sama melakukan kampanye ini, kemudian memberikan informasi-informasi terkait apa saja yang mungkin masih menjadi keraguan dari masyarakat, termasuk dari isu keamanan maupun mutu dan efektivitas daripada vaksin tersebut. Termasuk sosialisasi soal teknis tadi yang mungkin bisa didetailkan sedikit Mbak Nadia, nanti apa saja yang harus dilakukan oleh calon penerima vaksin ketika sudah dijadwalkan? Iya. Jadi nanti ada SMS notifikasi untuk proses registrasi ya. Di sana tentunya ada identitas diri yang harus dimasukkan, jadi ada nomor induk kependudukan, yang kemudian ada tentang status kesehatannya. Karena tadi Prof. Zubairi sampaikan mungkin Prof. belum menerima karena umur ya. Saat ini memang kita masih menunggu rekomendasi lebih lanjut dari Badan POM dan ITAGI terkait penggunaan vaksin di atas usia 59 tahun. Jadi nanti ada kondisi-kondisi yang harus disampaikan melalui POM yang ada pada saat menerima notifikasi tersebut, termasuk misalnya kalau ada penyakit penyerta, apakah misalnya hipertensi, tekanan darah, atau ada gula, atau asma, atau memiliki lebih dari 2 penyakit penyerta, ini juga untuk disampaikan sehingga nanti akan perlu nanti disampaikan apakah berlangkah berikutnya untuk mendatangi Fasiankes untuk melakukan screening atau pengecekan. Setelah itu nanti ada pemilihan tempat dan waktu untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi kapan si calon penerima vaksin ini akan menerima di mana dan tempat di mana. Yang kemudian terakhir akan keluar dengan etiket. Jadi etiket itulah yang nanti akan dibawa ke Fasiankes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang kemudian akan digunakan sebagai pendaftaran. Nah, untuk daerah-daerah yang tentunya masih terkendala dengan teknologi informasi seperti ini, kita akan lakukan secara manual, tentunya melalui jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan rumah sakit serta puskesmas di wilayah tempat. Berarti semua persiapan ini akan dilakukan dalam 2 minggu ini akan selesai ya, Mbak Nadia? Ya, kita secara paralel melakukan beberapa persiapan sehingga betul-betul nanti minggu kedua sesuai dengan Prof. Zubairi sampaikan, Badan POM tentu akan mengumumkan sesuai dengan kajiannya dan kita akan bisa kick off vaksinasi ini. Termasuk soal vaksinator? Ya, vaksinator kita saat ini terus-menerus menambah jumlah vaksinator yang saat ini sudah ada 30.000 yang tersebar di 34 provinsi di Fasiankes. Oke, berarti sekarang datanya ada 30.000 ya vaksinator. Sebelumnya 23.000 kalau saya tidak salah? Ya. Oke, sudah ada penambahan berarti 7.000 vaksinator. Oke, saya mau ke Pak Melki terakhir, Pak Melki. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang semoga dalam waktu dekat akan segera mendapatkan vaksin sebagai super prioritas termasuk tenaga medis, rekan-rekan dari Prof. Zubairi, dan juga mungkin masyarakat secara umum yang nanti secara bertahap akan juga divaksinasi? Ya, ini saya bicara sebagai politisi dan juga sebagai orang yang pernah bersekolah dan juga sebagai apoteker nih, orang yang mengerti tentang barang-barang beliau. Berarti pas ya, Pak Melki ya? Jadi memang vaksinasi ini bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya, karena kita juga mengalami dari kecil itu juga divaksin, polio, dan seterusnya. Jadi ini suatu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila ada suatu jenis penyakit yang ingin dilawan secara untuk membangunkan imunitas tubuh seperti ini. Jadi masyarakat sebenarnya bukan mengalami hal baru ya, bukan pula ini hal yang luar biasa juga. Ini hal yang pernah kita alami dan tinggal kita lakukan dalam kondisi penyakit seperti ini. Untuk itu saya tentu sebagai pimpinan Komisi 9 mendorong agar seluruh pihak ya, pemerintah, teman-teman asosiasi, IDI,
Ikatan Apoteker, perawat, kemudian pemerintah daerah, teman-teman Kemenkes, dan semua bagian KPCP dan Satgas ya, termasuk tokoh-tokoh agama, untuk selalu berkomunikasi intern ya para pimpinan ini, kemudian juga memberikan informasi kepada publik yang bersifat positif, sehingga program vaksinasi ini bisa diterima dengan baik karena seluruh pihak juga tahu manfaat dari program ini. Nah, yang kedua juga terkait dengan akan kelompok penerima. Tentu pertama teman-teman medis, yang teman-teman tenaga kesehatan yang akan menerima, kami berharap agar teman-teman kesehatan bisa menerima dengan senang hati setelah tadi itu ya izin dari Badan POM keluar, dan juga nanti rentetan setelah teman-teman dari tenaga kesehatan ini ya, dari TNI, Polri, dari guru, kemudian dari pejabat ataupun petugas publik yang lain, itu betul-betul berjalan dengan baik, sehingga kalau semua berjalan dengan baik, tentu masyarakat umum juga yang nanti akan mendapatkan vaksinasi juga bisa dengan tenang juga bisa mendapatkan dan melakukan vaksinasi di lapangan. Kita lihat negara lain, Bapak Ibu sekalian ya, negara lain kita lihat yang sudah melakukan ya, Amerika, Inggris, dan berbagai negara lain yang sudah memulainya. Kita di Asia ini kan Singapura ya, yang sudah memulainya ya. Itu kan ketika dimulai dengan tenaga kesehatan dan para tokoh-tokoh publiknya itu, kita lihat dan bahkan masyarakat secara umum, yang kemarin juga saya dapatkan video, bagaimana orang masuk di tempat vaksinasi ya, orang Indonesia ya yang dapat vaksinasi di Amerika itu, istri kalau nggak salah. Itu saya lihat videonya mereka melakukannya dengan sangat sederhana, simpel, dan dengan penuh kegembiraan. Nah, ini yang perlu kita bangun di vaksinasi di Indonesia. Nuansa positif, baik. Nuansa positif, sederhana, dan harus penuh kegembiraan karena kita akan mendapatkan vaksin yang bisa membantu kita keluar dari pandemi ini untuk mulai bisa beraktivitas dengan normal kembali. Baik, terima kasih Pak Melki, Prof. Zubair, dan juga Mbak Nadia atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita harapkan satu data vaksin bisa terwujud dan prosesnya semua bisa berjalan dengan aman, menjadi harapan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, sehat selalu.